Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, halo semua, selamat pagi. Kami di sini sedang akan melakukan bincang-bincang ringan tetapi tetap berbobot. Nah, di sini saya Javan Sinaga sudah ditemani oleh dua teman saya, Kiki dan Felix. Nah, di sini kita pasti sadar atau bahkan kadang tidak sadar bahwa kita sebenarnya sering melakukan kesalahan dalam berbahasa atau juga dalam menulis makalah atau saat mengerjakan tugas dan juga dalam obrolan grup chat di WhatsApp. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kesalahan berbahasa yang sering kita gunakan. Nah, pertama-tama perkenalkan teman. Halo semua, aku Kiki Handiani Selaban. Perkenalkan, saya Felix Rafael Senturi. Oke, sebelum lebih jauh, pertama-tama aku mau nanya nih, kalian pernah nggak sih sadar kalau kita itu sering menggunakan kata-kata yang sering atau cara berbahasa kita yang salah atau tidak sesuai dengan KBBI? Kalau aku sendiri sering, kadang sadarnya itu waktu ada yang koreksi, terus aku sadarkan, lah iya ya kok sering aku salah menggunakan bahasa dalam sehari-hari. Terus Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi, kalau dalam sehari-hari tentunya saya pribadi sering sekali menggunakan bahasa-bahasa yang tidak berkenaan dengan KBBI. Dalam istilahnya bahasa yang non formal, bahasa sehari-hari lah, atau bahasa gaul. Karena entah bagaimana saya lebih nyaman dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, walaupun sebenarnya bahasa itu adalah bahasa yang kurang tepat, yang kurang sesuai dari KBBI. Nah, itu dia. Jadi ada baiknya kalau atau misalnya sebaiknya kalau kita ada mendengar orang lain yang salah dalam berbahasa, ada baiknya kita menegur agar kesalahan ini tidak menjadi kebiasaan seperti yang kata Felix tadi. Nah, oke, selanjutnya nih. Menurut kalian apa sih bahasa yang paling sering salah atau yang paling sering kalian dengar itu tapi salah pengucapannya? kalau dari aku mungkin kayak ini ya. Abangku kan sering bilang, ayo makan deh. Tapi gak ada komanya, seharusnya kan ayo makan, koma, deh. Nah, itu jadi mungkin penggunaan tanda baca juga harus diperhatikan dalam berbahasa juga. Kalau dari Kiki seperti itu, kalau dari aku pribadi itu lebih kepada kata per katanya. Kita sering menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti aku, gue, lo, atau kadang juga nada kita berbicara itu seperti tidak ada nadanya, seperti diterobos semua. Misalkan kayak yang tadi ayo makan dek, kalau aku lebih sering kayak yuk main yuk, kayak gitu. Itu kan sebenarnya salah ya, tapi ya karena sudah menjadi kebiasaan, jadi kata-kata itu sulit untuk kita berpikir sebelum kita mengeluarkannya. Aturannya kan awalnya yuk main yuk, itu kan harusnya ayo main. Nah, ada koma yang seperti dibilang kawan saya Kiki tadi, jadi orang lain pun nggak bingung kalau harus mendengarkan kalimat yang itu tadi. Iya juga ya, ternyata dengan kesalahan kecil itu pun udah bisa bikin kesalahpahaman juga ya. Bisa. Jadi bisa nggak kalian kasih contoh itu kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang kalimat kata yang benar dan kata yang salah seperti apa? Yang seperti saya udah bilang tadi, yuk main yuk, itu kan sebenarnya kan kata-kata yang ambigu ya? Agak apa sih kita dengarkan, yuk main yuk, main apa ini? Di satu sisi ini yuk main yuk, pengulangan kata yang salah kan, yuk di awal dan yuk di akhir, dan mainnya ini tidak dijelaskan kita mau apa sebenarnya ya kan. Nah, jadi kata-kata yang sesuai lah atau yang pantas itu harusnya ayo, dan kita tambahkan kita ingin bermain apa. Misalkan ayo main bola yuk, nah itu kan udah lebih mendingan. Atau bisa juga ayo main, atau ayo kita main bola. Nah, jadi kan orang juga bisa merespon dengan tanpa bertanya lagi. Kalau misalkan saya bilang kepada Javan ya, yuk main yuk, pasti Anda akan nanya lagi ke saya kan, Iya, main apa. Tapi coba kalau saya bilang ayo main bola, jawabannya pasti ayo, atau bisa juga kita
enggak lah, lagi sibuk. Nah, kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau dari Kiki sendiri? Kalau mungkin dari aku mungkin ada kesalahan satu kata atau dua kata ya. Kayak gini, resiko. Kita sering bilangnya itu kan resiko. Seharusnya itu ada risiko. Ada kesalahan antara E dan juga I. Dan juga ada aktivitas dan yang sering kita pakai F daripada V. Yang seharusnya yang benar itu adalah pemakaian V. Jadi mungkin dari hal-hal kecil itu juga mempengaruhi arti dari satu kalimat yang kita sampaikan juga sih. Ya juga. Saya mau kasih satu contoh lagi terkait yang kesalahan dalam pemilihan kata tadi kan. Nah, kita kan sering juga bilang apotek atau apotik. Nah, ini kan kita pasti Nggak berbeda jauh ya? nggak berbeda jauh, tapi maknanya itu berbeda. Nah, itu juga kadang kita harus pandai memilih mana kata yang benar, mana kata yang salah, sehingga itu tadi nggak terus-terus diulang, sehingga itu jadi nanti jadi kebiasaan. Nah, ini tadilah yang harus kita hilangkan. Ya juga ya, ternyata sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya dalam diskusi itu kadang orang menggunakan apa kan, kayak menggunakan kata-kata yang bahkan mereka sendiri nggak yakin itu benar. Diksinya terlalu tinggi. Nah, oke. Dan selanjutnya itu kalau sekarang itu kita nanya-nanya tentang apa sih menurut kalian penyebab dari kesalahan berbahasa ini? Kalau dari aku sih kayak media sosial sangat berpengaruh sih. Karena banyak istilah-istilah yang apa namanya? Yang tertera di media sosial itu yang sangat biasanya menyingkat-nyingkat kata. Ya, bahasa gaulnya apa ya? Seperti jadi kaya. Nah, itu bahasa tergantung daerah. Tergantung daerah. Iya. Kalau Medan kan keknya. Kayaknya. Kayak jadi kaya. Keknya gitu ya kan. Jadi menurutku media sosial juga mungkin dari Felix. Kalau dari aku sih sebelum ke media sosial ini kan sebenarnya kesalahan berbahasa yang sudah ada sejak kita dari kecil. Nah, mungkin peran guru di sekolah dasar terutama bahasa Indonesia itu sangat berpengaruh, nilai dari pengaruh media sosial atau orang tua. Nah, kan kita kan kalau SD kan sudah harus tamat lah istilahnya tentang kalimat baku, kalimat formal, kata-kata yang boleh digunakan atau kata-kata yang kapan harus kita menggunakannya. Menurut saya itu tadi, karena peran guru itu penting untuk mengajarkan apa yang baik dalam berbahasa dan apa yang salah. Saya Gitu ya. Kalau misalnya selain ini, kalau misalnya kesalahan berbahasa ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari, ya, ini berhubungan nggak sih sama sistem pendidikan kita? sebenarnya dari dulu sangat-sangat berpengaruh. Kenapa begitu? Karena saya sendiri mahasiswa, sebagai mahasiswa, pada saat saya sedang presentasi tugas, itu seringkali saya menggunakan kata-kata keseharian saya atau kata-kata yang tidak baku. Padahal kan ketika kita melakukan presentasi, dan apalagi itu ada dosen dan juga ada mahasiswa-mahasiswa lain, itu kan seharusnya kita menggunakan bahasa yang formal, karena itu juga merupakan kegiatan yang kegiatan gimana saya bilangnya, kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, bukan kegiatan yang suka-suka kita aja. Itu kan harus ada aturannya, terutama dalam berbahasa. Kalau dari saya mungkin itu. Kalau mungkin dari aku ada hubungannya juga sama yang disampaikan oleh teman Felix kan. Waktu penyusunan makalah lah, Iya. seringkali kita memakai bahasa yang kita hanya pahami kita sendiri kan. Jadi mungkin kedepannya kita harus membiasakan memakai bahasa yang formal, mungkin bahasa baku. Dan juga ketika kita memberikan komentar di media sosial kan ada itu fitur terjemahan kan. Ketika kita memakai bahasa non formal, seringkali terjemahannya itu beda. Jadi mungkin harus biasa lah. Jadi ini sangat berpengaruh ya kalau misalnya dari itu kayak terbawa-bawa dari masa kecil dan juga dari media sosial. Nah, oke, sekarang kita coba bahas gimana sih solusi yang kalian bisa berikan untuk mengurangi dampak atau penyebab dari kesalahan berbahasa ini. Kalau dari aku sama juga, dibiasakan dari kecil. Kayak kan aku ada nengok satu konten nih di TikTok.
jadi ibunya ini memvideokan anaknya kalau mereka itu ngobrolnya pakai bahasa formal. Nah, padahal itu kan biasa lah kan, bagus, harusnya itu diapresiasi. Nah, ketika dibuka kolom komentar, banyak orang yang kayak, apa sih, kok aneh sih, kok jangan dibiasakan gitu. Kedengarannya jadi Sesuatu yang benar itu salah. sesuatu yang unik gitu kan. Mungkin gitu jangan dinormalisasikan gitu. Padahal mereka anak-anak ini seharusnya memberikan contoh pada orang dewasa yang seringkali memakai bahasa-bahasa gaul ketika berbicara. Jadi peran orang tua dan lingkungan juga berpengaruh untuk membiasakan penggunaan bahasa formal atau bagian ini. Kalau solusi dari saya, mungkin kalau untuk kita, karena kita sudah sering terlanjur menggunakan bahasa yang non baku, mungkin kita agak sulit untuk merubahnya. Karena kita dari kecil hingga sekarang itu sudah dibiasakan dengan penggunaan kata-kata yang non formal, sehingga jadi kalimat itu menjadi kalimat yang non formal. Jadi kayak kita nggak tahu yang mana yang benar. Iya, nggak tahu yang mana benar. Kalau solusi dari saya itu lebih ditekankan ke yang anak-anak yang sedang belajar berbicara. Nah, orang tua harus mulai mendidik anaknya, mengajarkan anaknya bagaimana apa sih kata-kata yang seharusnya pantas atau layak diucapkan, terutama jika tempatnya itu sudah di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan yang berada di konsep gimana ya, yang menggunakan bahasa formal itu. Karena ini sangat penting. Kalau kita nggak merubah kebiasaan dalam berbahasa ini, generasi selanjutnya akan terus-menerus menggunakan bahasa-bahasa liar. Bahkan bisa saja dicampur dengan bahasa-bahasa yang kasar, ya kan? Apalagi anak-anak zaman sekarang yang katanya Gen Alpha, itu kan kalau kita lihat di lingkungan-lingkungan sekitar, bahasa-bahasanya udah kayak, wah, harusnya anak-anak umur segini belum layak untuk mengucapkan kata-kata Bahkan ini. Kita di umur segitu bahkan nggak tahu. Iya, bahkan kita nggak tahu apa kata-kata ini. Tapi mereka udah bisa tahu ya. Tapi mereka udah bisa tahu. Nah, itu tadi. Jadi menurut saya solusinya itu harus diterapkan ke anak-anak. Kalau untuk dari kita sebagai mahasiswa itu cukup dengan kesadaran dari diri kita sendiri aja untuk merubah kata per kata yang akan kita ucapkan atau yang akan kita keluarkan. Jadi kalau kita mulai lebih banyak membaca lah biar bisa paham gimana salahnya. Jadi kita juga sering-sering lah cek yang BBI biar lebih tahu lah kita mana yang salah dan mana yang benar. Nah, oke. Jadi kesimpulannya kita sering salah menggunakan bahasa atau kesalahan berbahasa itu karena kebiasaan sehari-hari dan juga media sosial. Nah, sekian dan terima kasih bagi teman-teman kita Kikian, Diani dan Fet. Oke, nah jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu kita melakukan banyak kesalahan dalam berbahasa yaitu karena kebiasaan sehari-hari yang sudah kayak menjalar lah di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan hidup atau di lingkungan sosial. Nah, bisa juga kesalahan berbahasa ini juga timbul dari media sosial. Nah, solusinya kita harus lebih banyak sering-sering membaca KBBI dan juga mendengarkan berita karena dalam berita itu situasinya formal dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang formal. Nah, juga saat kita mendengar atau melihat teman kita atau orang lain salah dalam berbahasa, sebaiknya kita menegur dan memberitahukan kalimat yang benar atau kata-kata yang benar. Baik, saya Japani Sinaga dan teman-teman saya Kami pamit undur diri. pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.